Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أما بعد حضرة المحترمين para alim, para kiai, para asatid, wabil khusus Ketua Yayasan Nurul Hidayah Al-Ustadz Haji Asmuri yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, seluruh para asatid, para pengajar dari keluarga besar Yayasan Nurul Hidayah yang saya hormati, tidak lupa sahabat saya yang saat ini sudah menjadi orang besar dalam tanda kutip, Bapak Wandi Abdullah, yang sangat kami banggakan juga. Tidak pernah saya terutama secara pribadi terfikirkan dulu ketika kita bersama-sama sekolah, beliau ini akan menjadi salah satu kepercayaan dari Pak De Gajah. Tetapi takdir Allah berkata lain, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau saya ke Bali, kalau saya ada apa-apa kan enak bisa langsung bentek beliau ini. Ustaz Wandi, saya butuh kamar hotel, masa sebagai sahabat dekat tidak bisa menyediakan. Seluruh para hadir, saya harus pulang. Seluruh para hadir muslimin muslimat, terutama jamaah dari kaum wanita yang sangat saya banggakan. Memangnya dari kaum pria tidak dibanggakan Ustaz? Saya banggakan juga. Tetapi kali ini secara khusus saya sangat membanggakan kaum wanita ini yang tadi disebutkan dari berbagai majelis pengajian sedaerah Denpasar. Hafidzakumullahu jami'a. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau-beliau ini. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan barokahnya syukur kita kepada Allah, barokahnya tawassul kita kepada Rasulullah, seluruh nikmat yang diberikan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian ditambahkan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Juga semoga segala hajat dan cita-cita kita semua yang berkumpul di tempat yang mulia ini, terkhusus yang belum dikabulkan oleh Allah, barokahnya sholawat kepada Nabi Muhammad semoga segera dikabulkan. Amin Allahumma. Mohon maaf tadi lupa Jamiah Hadrahnya tidak disebut. Kok lain dari wajahnya kayaknya sebut kayaknya begitu. Maaf Ustaz. Jamiah Hadrah Sahmasih yang sangat kami banggakan juga. Disclaimer Bapak Ibu sekalian, tadi benar yang disampaikan oleh sahabat saya. Kemarin saya berangkat ke Bali menyisahkan waktu 3 hari. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis kami harus pulang karena paginya di Situbondo ada undangan. Malamnya malam Jumat juga ada undangan. Tapi ternyata malam Kamis ada undangan sehingga kami harus menunda kepulangan, dan malam hari ini juga ada undangan. Tiba-tiba, tidak terencana. Awal-awal kami berdiskusi dengan istri tercinta, Desi.
Abang ini ada undangan lagi tanggal 26. Berarti malam Jumat ada undangan di situ Bondo. Pagi Jumatnya Akang harus berangkat lagi ke Bali, naik bis lagi. Tadi abang, sekarang Akang. Tapi kalau Akang abang naik bis, khawatir terlambat besok pulang. Karena pagi harus ngajar Bapak Ibu sekalian, malamnya ada undangan lagi di situ Bondo. Tapi istri saya namanya naluri ibu-ibu, jangan bang, abang capek, kata istri saya. Mending tidak usah diterima, dicukupkan saja 4 hari. Ada tambahannya di belakang. Lagian kan Ning sudah ditinggalkan 4 hari ini. Tapi saya punya firasat yang sangat baik Bapak Ibu. Saya kayaknya harus menerima undangan ini. Seperti ada bisikan positif dalam pikiran dan hati. Ternyata pikiran dan dugaan saya benar. Saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang sangat luar biasa. Tadi ketika ibu-ibu disebut, saya langsung teringat dengan dauhnya Siti Aisyah. Apa kata beliau? Ni'man nisa'i nisaul ansor. Perempuan terbaik adalah perempuan kaum Ansor. Kenapa demikian? Lam yamna'hunnal haya ayyatafaqqahna fiddin. Karena mereka tidak pernah malu untuk menuntut ilmu pengetahuan. Mereka tidak pernah malu untuk menambah ilmu pengetahuan. Bahkan dalam sebuah riwayat, perempuan-perempuan kaum Ansor kalau memiliki keraguan, pertanyaan kepada Rasulullah, langsung ditanyakan secara langsung. Tapi saya menyampaikan ini, mohon nanti ibu jangan langsung tanya di sini ya. Hanya Ustadz katanya disamakan seperti perempuan kaum Ansor. Seandainya mungkin beliau hidup pada masa sekarang, mungkin beda bahasanya beliau ya bu, ibu ya. Ni'man nisa Uden Pasar, mungkin begitu. Langsung disebut jemaah pengajian apa begitu ya. Kenapa Ustadz kok diceritakan itu? Ya biar tahu Bapak Ibu sekalian kalau saya sibuk juga, padat juga undangan sih. Jadi yang hadir di depan ibu bapak sekalian ini Ustadz yang jam terbangnya juga sudah tinggi. Biar begitu ya, bukan sombong ini. Bercanda ibu-ibu. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kita hadir di tempat ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji. Kalau cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan nanggung-nanggung. Karena namanya orang cinta. Tadi Ustaz Wandi ini berpantun di depan. Saya sebagai mubaliknya juga tertantang untuk berpantun ini. Ada pepatah begini. Udah mah pepatah ini kan. Udah menjalan aku di pantun nikah. Membeli kerang sampai ke kota, membeli kancing warnanya kuning. Kalau orang sudah jatuh cinta, tai kucing terasa dure. Itu kan ada kaitannya dengan Maulid Nabi. Ibu saya cerita dulu waktu saya mau menikah. Saya kan orang Madura. Orang Madura itu kalau sudah kenal dengan perempuan, ada kewajiban harus dilamar. Betul nggak Ustaz? Apalagi masyarakat sudah tahu, itu kayaknya sudah ta'aruf dengan itu pasti ditelepon tuh sama calon mertua, orang tuanya yang laki-laki. Mas, katanya kenal dengan anak saya, kalau memang serius lamar. Saya juga dulu begitu Bapak Ibu. Saya ditelepon oleh mertua saya untuk segera melamar calon istri saya. Namanya orang Madura takut kehilangan pasangan kan. Saya lamar Bapak Ibu sekalian. Tapi saya lahir di keluarga religius yang sangat jadul. Gimana maksudnya Ustadz? Orang tua saya pergi melamar calon istri saya, tidak bilang-bilang ke saya. Tiba-tiba sudah ada berita dari tetangga, sudah dilamar cong. Orang tua saya tidak pernah tanya, berapa nak ukuran cincin tunanganmu ini? Apa nak hembody, skincare, lotion kesukaan calon istrimu? Tidak begitu. Apa nak kesukaan jajan kue dari calon mertuamu? Tidak. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Cincinnya kebesaran, hembody lotionnya, skincarenya tidak cocok.
Ini bukan untuk saya abang, bukan ini skincare saya. Jajannya juga banyak yang tidak cocok karena keluarga saya memang keluarga jadul. Saya tidak berani membantah, mengkritik orang tua saya karena saya dulu dididik oleh orang tua dengan cara didikan yang sangat militer. Jadi saya sama orang tua saya jarang bicara, Pak, jarang. Kalau ada orang tua saya di sini, saya di sini diem-dieman. Kalau gitu ya, kalau kiai-kiai Jawa Madura biasanya begitu. Tapi sejak saya mondok, kita sering curhat-curhatan bareng. Apalagi ketika ibu saya meninggal, beliau mungkin kadang-kadang kesepian, tapi sekarang nambah lagi 2. Tapi saya nggak mau cerita itu karena takut melukai hati wanita. Apa yang hendak ingin saya ceritakan sebelum saya menikah, Bapak Ibu? Saya disuruh umrah oleh orang tua saya. Karena sudah hampir menikah, tinggal 2 bulan, pikiran saya di Mekah itu 2. Ketika tawaf, doa saya hanya 2. Pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berilah saya ilmu yang bermanfaat. Saya mondok puluhan tahun, ya Allah, kalau ilmu saya tidak bermanfaat, bagaimana nasib saya nanti di masyarakat? Ini yang paling banyak saya baca ketika keliling Ka'bah, ketika ada di tempat-tempat mustajab. Doa terbanyak nomor 2, ya Allah, jodohkan saya dengan tunangan saya. Kalau misalnya di Lauhil Mahfud bukan dia jodoh saya, tolong ya Allah dirubah ya Allah, namanya menjadi dia. Iya, harus berarti harus sama beliau. Ketika di Jabal Rahmah, bukan orang tua saya yang saya tulis. Bukan sekali siapa itu? Bukan nama orang tua saya, bukan. Namanya dia, Bang. Sekarang beliau ikut, cuman istirahat di sana. Sengaja nggak saya bawa. Jangan ikut lama pengajiannya. Khawatir saya tidak bebas bicara. Ayah. Ketika saya jalan-jalan di depan pertokoan di Mekah dan Madinah, setiap melihat parfum yang teringat tunangan saya. Saya beli parfum. Ketika melihat baju-baju abaya, yang terlintas di pikiran dan hati saya tunangan saya. Saya beli 2 waktu itu, warna hitam dan warna kuning keemasan. Saya masih ingat. Ketika saya melihat coklat korma yang berbagai merek dan berbagai model bermacam-macam itu, saya teringat dengan tunangan saya. Saya beli oleh-oleh coklat sangat banyak, mungkin 20 kilo. Ternyata di Surabaya banyak, Bapak Ibu. Berat-berat saya bawa dari Mekah dan Madinah, banyak di Surabaya ternyata. Sampai ke rumah orang tua saya tanya, mana oleh-olehmu untuk pamanmu? Mana oleh-olehmu untuk bibimu? Mana untuk saudaramu yang itu, yang ngasih sangu ketika ke Mekah itu banyak sekali? Saya diam. Gak ada Bu. Itu kok banyak, punya siapa? Punya tunangan saya bilang gitu. Masa untuk tunanganmu semua? Iya. Kasih 2 ya untuk ponakan dan bibi-bibimu. Gak boleh, saya bilang gitu. Akhirnya orang tua saya marah. Ya sudah, ini kasih semua ketunanganmu, bawa sana. Apa intinya dari cerita ini? Orang kalau di hatinya sudah jatuh cinta, maka yang terlintas di pikiran dan hatinya selalu dia. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ngukurnya gampang. Cinta kita beneran, cinta kita besar apa enggak kepada beliau, gampang ngukurnya. Sejauh mana kita berkorban membuktikan cinta kita kepada beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Man ahabba syai'an hubban syadidan ahabba muhibba dhalikal insan wa ahabba mahbubahu wa ahabba man yakhdumuhu. Kalau kita cintanya sungguhan besar kepada Rasulullah, yang kita cintai bukan hanya beliau, tapi orang-orang yang beliau cintai juga kita cintai. Orang-orang yang mencintai Nabi juga kita cintai. Bahkan orang-orang yang membantu Nabi semua juga kita cintai. Karena salah satu tanda kalau cinta kita besar, semua yang berkaitan dengan kekasih kita, kita juga cintai. Maka kalau ada yang belum kawin, ustadz-ustadz ini
Kawin semua Ustaz? Ada ya. Misalnya saya hanya mencintaimu mas tapi tidak ibumu, berarti cintanya tidak sungguhan. Kalau memang cinta kepada kalian, pasti juga mencintai keluarga kalian, karena mereka punya keterikatan dengan kita, orang yang kita cintai. Pertanyaannya, seberapa jauh pengorbanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sallu ala Nabi Muhammad. Ada ulama yang bermimpi, Bapak Ibu sekalian. Di mimpinya bertanya, karena ada keterangan orang yang bersolawat 1 kali kepada Nabi, Allah balas 10 kali. Di mimpi itu ulama ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah 1 kali solawat yang dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alaman hadarul qalbah, hanya untuk orang yang ketika solawat hadir hatinya Rasulullah dihadirkan dalam hatinya? Apakah begitu ya Rasulullah? Untung saja Rasulullah menjawab, tidak, tetapi itu untuk semua orang yang bersolawat kepada saya walaupun hatinya lupa. Makanya ini ulama, Bapak Ibu, kalau kita bermimpi Rasulullah, kira-kira apa pertama yang kita tanya ke beliau? Ya Nabi, saat ini saya jualan etas tapi tidak lancar, kadang laku kadang enggak, tolong dong kasih petunjuk saya, kira-kira barang apa yang harus saya jual yang omsetnya bisa miliaran. Mungkin begitu ya Ibu Bapak ya. Oh, kok nggak ada suaranya ini? Ngantuk semua sudah? Kalau ngantuk saya akhiri Bu. Itulah kita, pikiran dan hati kita seringkali isinya dunia, tapi kalau ulama yang ditanyakan adalah perihal akhirat. Untung saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawabannya seperti itu. 10 kali lipat solawat Allah kepada kita untuk semuanya, walaupun ketika kita solawat kita lupa, yang kita ingat macam-macam. Maka kan ada cerita Ibu Bapak, kadang-kadang kalau kita solawat, asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru. Yang tampak kira-kira apa di pikiran dan hati kita? Suara vokalisnya, suara hadranya, ataukah Rasulullah yang hadir? Apa kira-kira? Ada yang nangis, Ibu ngerti ya bahasa Arab? Tidak, vokalisnya jenggotnya putih, saya ingat kambing saya yang mati. Ada yang begitu kira-kira? Saya nangis Ustaz, tapi yang hadir bukan Rasulullah, yang hadir tagihan nebang besok Ustaz. Saya nangis konsen ya Allah, seraya berdoa kepada Allah semoga nanti malam ada rezeki. Tapi alhamdulillah, bagaimanapun niatan kita tentang sholawat yang kita baca, insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada malam hari ini luar biasa. Baru kali ini saya diundang mengisi Maulid Nabi, ada tema yang seperti ini. Dulu saya pernah ceramah di sini juga. Waktu itu kita ceramahnya, kegiatannya tentang 17 Agustus. Karena di Bali, saya doanya umum waktu itu. Semoga syuhada kita, pahlawan kita mendapatkan derajat di sisi Allah, di sisi Tuhan yang Maha Esa, derajat yang tinggi. Amin. Setelah acara tiba-tiba ada salah satu tokoh masyarakat nyolek saya, kemudian berbisik, Ustaz, apa hukumnya Anda mendoakan non muslim pahlawan yang sudah meninggal? Di kitab kuning kan sudah jelas hukumnya, tidak boleh. Nah begitu, bayangkan di Bali saya berdoa begitu, tiba-tiba ada masyarakat yang berbisik seperti itu. Apa kira-kira jawaban saya sebagai ustadz muda yang sangat cerdas dan bijaksana? Saya ngomong ke beliau, Pak Maji, kita ini kan minoritas di Bali. Yang kita tempati kegiatannya ini, di samping kita banyak orang-orang non-muslim. Kalau mereka kita tidak sebut, bagaimana perasaan mereka? Saya saat ini tidak sedang berbicara soal hukum fikih, tapi saya sedang berbicara, berdoa atas nama toleransi kemanusiaan. Saya bilang begitu.
Kira-kira apa jawabannya Pak Ustadz setelah itu? Tidak bisa, saya ingin mana di kitab kuning penjelasannya. Sebagai Ustadz yang muda, cerdas dan bijaksana, kemudian saya bilang ke beliau, nanti kita lanjutkan di luar forum ini. Setelah itu saya nggak ladeni Bapak Ibu, kirim nomor WA, saya nggak kirim WA saya. Kenapa? Karena semangatnya sudah berbeda dari awal. Bukan ingin mencari solusi, tapi ingin berdebat. Padahal kan tinggal baca. Ada karyanya di sini dari senior saya Muhammad Taufik Maulana, judulnya Fikih Muslim Bali. Ada yang sudah baca buku itu? Tidak ada. Belum ya? Nanti tanya ibu, mungkin ada yang kenal di sini nih. Ada nggak buku itu? Nanti dibeli. Hitung-hitung saya mempromosikan buku teman saya itu. Tapi lain dengan Pak Haji Asmuri. Sejak di Madura beliau sudah menyampaikan, Ustaz, di tempat saya korban bukan hanya untuk orang muslim, tapi kami bagikan juga untuk tetangga-tetangga kita yang non-muslim. Luar biasa itu Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi Bapak Ibu, saya tidak sedang berbicara fikih. Intinya Bapak Ibu sekalian, selama semangat kita adalah toleransi, selama semangat kita adalah perdamaian, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Siap ya? Lanjut ke tema ini dulu, kalau ada waktu nanti kita singgung lagi. Bapak Ibu sekalian, kita dikasih dua alat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti tetap ada kaitannya dengan tema ini insya Allah. Yang pertama namanya hati, yang kedua namanya nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur dan takwa dalam diri kita. Fujur mengajak kita kepada keburukan, kalau takwa mengajak kita kepada kebaikan. Kalau ibu-ibu datang dari pengajian cemberut kepada suaminya tiba-tiba, Bu, buatkan saya kopi dong, tasnya langsung dilempar, buat sendiri. Gak lihat saya Pak datang dari pengajian di Glogor misalnya gitu. Berarti ibu-ibu itu sedang dikuasai oleh fujur nafsu. Tapi kalau datang bapak menyambut, alhamdulillah istri saya tercantik di dunia sudah datang, bikinin kopi dong. Intinya kan itu ngerayu-rayu dulu Bu ya, supaya dibuatin kopi. Dibuatin, iya bapak, sudah kewajiban saya walaupun ibu agak capek pergi ke dapur. Dibuatin, berarti kita sedang dikuasai oleh takwa kita. Tapi di samping itu Bapak Ibu sekalian, ada setan juga. Laula anna syayatina yahumuna fi qulubil mu'minin lanadharu ila malakuti sama. Andai kata kita orang mukmin ini setiap hari tidak diganggu oleh setannya darah berjalan di tubuh kita. Artinya selama kita hidup, kita ini setan Bapak Ibu sekalian. Selama kita ini hidup, maka kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh setan dan tidak akan pernah lepas dari godaan setan. Makanya alhamdulillah kita masih ada di tempat-tempat yang mendukung kegiatan-kegiatan yang baik. Ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa. Maka kita harus berusaha Bapak Ibu sekalian untuk takhalli. Apa itu takhalli Ustaz? Kita bersihkan sifat-sifat buruk dalam diri kita. Kemudian kita tahalli, kita hiasi dengan sifat-sifat dan sikap yang baik. Bagaimana caranya Ustaz? Supaya setiap hari kita bersifat baik sama orang Ustaz, supaya setiap hari kita bisa menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad dengan cara melakukan syariatnya Ustaz. Kata Imam Al-Ghazali, karakter itu bisa dibangun dengan 3 cara. Kalau kita bicara akhlak, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Akhlak itu adalah hayatun fin nafsi, minha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin bi ghairi fikrin wa rawiyatin. Sudah berapa menit Ustaz Mandi? Masih lama. Kalau sampean cemberut, saya kok merasa kayak sampean ngomong itu berhenti Ustaz, jangan dilanjutkan, sudah malam, saya merasa begitu. Tapi kalau dengan senyum-senyum semuanya, mohon maaf ya Bapak ya, saya lebih banyak melihat ke sini. Jangan cemburu. Saya trauma tadi nunduk terus Bu, karena tadi di kapal feri, mohon maaf.
ini realita. Saya dengan istri saya kebetulan dapat ferry yang ruangannya agak besar, jadi nggak ada tempat duduknya. Saya lebih awal datang duduk dengan istri saya. Tiba-tiba datang keluarga, salah satunya perempuan muda, celananya segini, asli. Istri saya tidur di sebelah sini miring ke sana, saya kemudian duduk ngadep sana. Ya dikit-dikit juga kadang-kadang. Setelah itu saya kemudian tidur, Bapak Ibu sekalian. Cewek ini pas duduk di depan saya begini. Saya ingat apa yang disampaikan Ustaz Dasar Latif itu, mau ditengok dosa saya, nggak ditengok barang bagus. Ini putih. Saya kemudian teringat dengan Imam Syafi'i, teringat beliau tidak sengaja melihat salah satu betisnya seorang wanita yang pakaiannya terangkat, hilang sebagian ilmunya. Apalagi saya, makanya dari tadi Ustaz saya tidak berani menengok ke sana, lebih banyak menengok ke sana. Tapi setelah saya lihat kok beda dengan yang di kapal tadi. Ini ada bungkusnya kayak ini, kayak lemper ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang disebut akhlak itu karakter yang secara otomatis menjadi pekerjaan, menjadi sikap. Bighairi fikrin wa rawiyatin, yang kalau kita mau melakukan tanpa kita berpikir panjang dan berdiskusi. Misal ada Nurul Hidayah minta sumbangan, ini mau melaksanakan Maulid Nabi butuh sumbangan, datang ke ibu-ibu langsung ambil dompetnya 200 Ustaz. Kemarin saya 500, sekarang mohon maaf agak seret 200 ya, langsung tanpa berpikir. Itu namanya karakter. Itu kedermawanan yang sudah menjadi karakter. Tapi kalau ada orang minta sumbangan, tiba-tiba ibu langsung ambil HP-nya, bukan ambil uangnya, masih nelpon suaminya, Pak ada sumbangan. Suaminya dari ujung telepon bilang, dari kemarin hitung Bu, sudah berapa orang yang minta sumbangan? Ini ke-7 kalinya Pak. Tapi Nurul Hidayah, iya yang saya tanya sudah berapa kali, berapa orang yang minta, ke-7 kalinya. Padahal ketika ditanya, emang dari 7 itu Bapak nyumbang yang mana? Enggak ada Ustaz. Masih nelpon sana sini, masih mikir, masih istikharah. Nanti malam saya istikharah ya, saya mau nyumbang apa tidak. Itu berarti kedermawanan yang belum menjadi karakter itu, belum menjadi akhlak. Misalnya ada anak-anak ketemu ustadznya, tanpa nelpon ibunya, tanpa diskusi dengan temannya, langsung diambil tangannya ustadznya, dicium. Itu karakter namanya. Tapi ketika mereka melihat ustadznya masih nelpon ibunya, Bu, saya melihat Ustadz Sya'roni ada di sini, mau nggak ya Bu ya kalau kita kasih pisang misalnya? Janganlah Dok, jangan kasih pisang, kemarin kan sudah dikasih rambutan. Akhirnya yang awalnya mau dermawan kepada beliau tidak jadi. Ini berarti bukan karakter. Berarti kesimpulannya Bapak Ibu, untuk menanamkan karakter ini tidak mudah. Makanya Imam Al-Ghazali punya teori karakter itu datang dimiliki dengan 3 cara katanya. Yang pertama, wahbin ilahiyin. Apa wahbin ilahiyin? Sifatnya tabi'i, menjadi tabiat dari seseorang, dia dilahirkan dengan membawa sikap dan sifat dan karakter yang baik. Siapa ini? Para nabi. Tapi apakah kita bisa Ustadz minta kepada Allah agar anak-anak kita diberi karakter yang bagus? Bisa, melalui riyadhah, melalui doa yang tidak henti-henti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya mau cerita tahadus di nikmah. Ditiru boleh, tidak juga boleh. Saya hanya mau cerita, bukan sombong. Saya lahir dari keluarga religius. Keluarga saya itu terutama bapak saya juga alumni pesantren tahun 80-an. Ibu-ibu kan sudah pasti tahu ya, alumni pesantren tahun 80-an itu seperti apa. Menurut kabar, saya dikasih nama Afif Sabil karena beliau sedang waktu itu sedang ngefan kedua ulama waktu itu yang menurut beliau sangat alim. Namanya Afifuddin Muhajir dan Ustadz Qusdus Sabil. Afifuddin Muhajir sekarang menjadi salah satu tokoh di PBNU. Qusdus Sabil sekarang sudah meninggal. Kata tetangga saya, selama ibu saya mengandung saya,
Selama saya masih kanak-kanak, bapak saya tidak pernah berhenti berpuasa. Adik saya namanya Robik Muhammad Amin. Menurut orang-orang waktu ibu saya hamil, ribuan sholawat dibaca oleh bapak saya untuk adik saya. Adik saya yang kedua perempuan namanya Yakut Aini Ayatillah. Ada Ayatillah di situ karena perempuan. Beliau hatamkan Quran berpuluh-puluh hataman yang dihadiahkan untuk doa untuk adik saya yang dikasih nama Yakut Aini Ayatillah. Kalau ibu tanya, gimana anak-anak bapakmu sekarang? Ya lihatlah aku ibu bapak. Salah satunya. Maka banyak teman saya di pondok yang bilang, Pak Afif, kayaknya jenengan sampean menjadi seperti sekarang ini bukan hanya semata-mata karena sampean, tapi ada doa dari bapak sampean di belakang sampean. Dan saya 100% bahkan 1000% bapak ibu saya sepakat. Bapak saya kalau ke Asta, kalau ke pondok pesantren tidak pernah tidur di rumah saya, tidurnya di Asta, di Makbaro di belakang. Sampai satpamnya itu ketika saya nganter bapak saya, satpamnya heran, Pak, sampean dari mana sih? Kok setiap saat ada di Asta nggak pulang-pulang? Kata satpamnya. Saya yakin beliau itu bukan hanya mendoakan beliau pribadi, tapi mendoakan saya. Maka mulai sekarang, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu diberikan hidayah, dituntun oleh Allah. Anak-anak kita diberikan hidayah, pertolongan oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Amin. Allahumma. Saya pidato begini, Ibu. Saya sering cerita, pidato begini itu sudah sejak kecil. Itu ada tetangga saya kayaknya di rumah itu tahu. Jadi setiap ada lomba, saya sering ikut lomba, wajib dari bapak saya. Kalau tidak ikut lomba, saya dipukul Bapak Ibu. Dipukulnya bukan dengan kayu yang kecil, kadang-kadang dengan botol air yang ada isinya. Pernah saya dipukul botol air aqua yang besar. Gara-gara dulu suka nonton Mak Lampir sama Aning Dharma. Makanya saya paham ada Mak Lampir, ada Grandong, ada Sembara, ada Farida. Ibu-ibu mungkin masih ingat juga? Angling Dharma dulu saya dipukul hanya gara-gara tidak ngaji, apalagi untuk ikut lomba. Saya hafalkan 2 lembar 3 lembar. Pernah saya sering cerita ini, lupa saya di atas panggung 30 menit, lupa apa ya tadi yang saya hafalkan. Di atas panggung saya sudah merinding, takut nanti dipukul sama orang tua saya. Tidak ada yang berani menyuruh saya untuk keluar dari panggung, tidak ada yang berani. Bahkan tidak ada suara sedikit pun waktu itu, hanya jangkrik. Saya di atas panggung hampir 30 menit. Kenapa tidak ada yang berani, Ustadz? Karena bapak saya ketua yayasan. Takut orang-orang mau nyuruh anaknya ketua yayasan untuk turun. The power of orang dalam. Makanya beliau ini kan hadir ke sini nih, luar biasa. Mewakili Pak D, kan orang dalam juga ini kan. Kalau nggak orang dalam, mana bisa videonya sampai ke beliau? Kan iya Bu? Tapi sekarang saya baru sadar, ternyata bapak saya mendidik saya bukan hanya sekedar supaya saya menang lomba, bukan. Tapi beliau ingin mendidik, mengembangkan karakter saya supaya kelak saya bisa menjadi orang yang tidak canggung ketika ada di depan umum. Sekarang ya begini hasilnya Bapak Ibu sekalian. Artinya karakter kita itu sesulit apapun kita mendidik anak-anak kita, mungkin senakal apapun, jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ada waktunya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik. Amin Allahumma. Dulu waktu mondok saya pelit Bapak Ibu, pelit. Oh begitu Ustaz, karena saya dididik sama orang tua saya untuk nabung. Bahaya juga ya, dididik nabung sejak kecil jadi pelit. Kalau berangkat ke sekolah dikasih uang 20.000 ditabung. Kalau saya minta baju, Bu belikan saya baju, nabung dulu Cong. Berapa harga bajunya? 25.000, nabung dulu. Saya pikir dapat dari mana uangnya. Ternyata dulu banyak event-event lomba yang kalau juara dapat uang 25.000, 30.000, 50.000. Itu saya kumpulkan. Karena uang itu hasil dari jerih payah sendiri, akhirnya jadi pelit. Pergi mondok saya tiap bulan dikirimi jajan sama orang tua. Saya telepon ibu, Bu jangan kirimi lagi saya jajan. Kenapa Cong? Jajannya dimakan teman-teman. Kalau begitu separuhnya kasih temennya, separuhnya taruh di lemarinya. Saya coba kiat itu Bapak Ibu, tapi jadi tambah nggak enak ke teman saya.
Kenapa begitu? Karena kalau sudah habis setengahnya dimakan teman-teman, yang setengahnya ini mau dimakan di mana? Saya kadang bawa ke jeding, tapi bau di jeding, masa saya mau makan di sini? Ini kok jadi tambah menyulitkan ini, gimana ini? Makan di kamar ujung-ujungnya juga diminta sama teman-teman. Saya nelpon lagi, tambah kacau tip sampian ini. Akhirnya ibu saya begini, Cong, saya ngirim kamu bukan hanya untuk kamu, tapi saya nitip dirimu ke teman-temanmu. Karena setiap minggu dan setiap bulan kamu, teman-temannya pasti juga dikirimi jajan. Iya bu, apalagi yang daerah Sembagus, tiap minggu dikirimi nasi bulung. Kamu makan apa enggak? Kayaknya yang paling banyak bu, saya bilang begitu. Makanya ibu juga ngirim jajan ke kamu, itu bukan semata-mata untuk kamu, tapi saya nitip kamu ke teman-teman. Akhirnya sejak itu hidayah turun. Saya jadi dermawan Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang, bahkan sekarang saya tidak terlalu suka kalau punya teman perhitungan. Misalnya ada teman saya dulu kiriman, setelah itu tidak langsung dibukanya besok. Biasanya saya ngambek gitu, nggak mau kalau diajak makan, nggak mau, saya bilang gitu. Kenapa begitu? Karena sudah lewat waktunya, laparnya sudah kemarin, sudah punya hutang mata itu ke saya. Intinya apa? Seburuk apapun karakter kita, kalau ada upaya lingkungannya tepat, insya Allah karakter kita bisa diperbaiki. Amin Allahumma. Cara yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kok baru 2 Ustaz? Kapan sampai 3 itu Ustaz? Cenderung pada coba lanjut apa berhenti Bu Bapak? Oke. Misem dong, senyum dong. Yang kedua, bi'tiyadi af'alil jamilah. Biasakan anak-anak kita, biasakan diri kita ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Toleran kepada orang ini baik apa enggak Bu? Baik. Tapi kalau anak-anak kita tidak dibiasakan, bahaya. Misal anak-anak kita berangkat ke sekolah, Pak, ada orang non muslim Pak di kelas saya, awas, hati-hati ya, jangan dekat-dekat ya, nanti kamu dipengaruhi, jadi masuk agamanya itu nanti. Apa jadinya anak-anak kita kalau seperti itu? Maka besarnya kemungkinan dia akan menjadi orang-orang yang radikal, yang kalau melihat orang-orang yang memiliki agama lain, benci dia, tidak suka dia. Tapi kalau sudah sejak kecil ditanamkan ke mereka kebaikan, siapapun teman-temanmu, dari manapun agamanya apapun tetap hormati. Itu namanya nak toleransi. Sama nak, gimana perasaan kamu ketika kamu dibenci juga sama mereka? Sakit apa enggak? Ya sakit Bu. Ya sama mereka, kalau kamu benci juga sakit perasaannya. Maka mulai sekarang temani mereka, kasihani mereka. Kalau kamu punya uang jajan lebih, kasih mereka. Kira-kira tumbuh kembangnya dan tumbuh besarnya menjadi yang bagaimana Bu Bapak? Toleran kan? Toleran. Maka bi'tiyadi af'alil jamilah. Saya dulu waktu kecil sama orang tua saya tidak boleh main datang dari sekolah MTS. Beda dengan beliau ini. Beliau datang dari sekolah MTS langsung main bola. Saya nggak bisa Bu. Saya harus ke musola dulu. Jangan main kamu. Baca hadatnya dulu, adzan kamu dulu di situ. Makanya saya sangat bahagia sekali kalau pulang jam sekolah itu sudah habis duhur. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban saya untuk adzan. Kalau teman-teman itu bahagia kalau ada rapat pulangnya lebih awal, saya enggak Bu. Males. Kenapa? Karena kalau saya pulang ada kewajiban adzan, baca dikiran, baca rotibul hatta. Lama itu Bu. Setelah itu saya harus pulang lagi, harus kembali lagi ke madrasah diniyah. Akhirnya apa? Akhirnya hal positif dan negatif terjadi kepada saya. Positifnya apa Ustadz? Positifnya kalau sudah ada kewajiban adzan, ada mic, kalau saya ada di situ, saya tidak akan canggung dan tidak akan malas sekarang untuk adzan maksudnya. Baca khotib, baca bilal, karena itu sudah dibiasakan sejak kecil. Tapi efek negatifnya apa? Ketika saya mondok, saya merasa merdeka dari orang tua saya. Merdeka. Kalau bisa mau pulang sekalian di pondok. Saya termasuk orang yang sangat senang di pondok karena tidak pernah lagi mendengar kata-kata perintah dari orang tua saya. Tapi ya Allah, sejak saya mondok malah orang tua saya yang berubah Bu. Saya pulang dari pondok tidak pernah disuruh-suruh sama orang tua saya. Tidak pernah. Orang tua saya kalau bulan Ramadan jualan es, ibu saya jualan es.
Bapak saya karena beliau fokus ngajar di bidang dakwah, jadi ketika sudah Maulid Nabi istirahat beliau. Ibu saya tanya, Bu, gak capek Ramadan jualan? Ibu saya bilang, manco, hasilnya walaupun 2.000, 4.000 ini kan bisa buat beli bajunya kamu. Saya waktu itu tidak sadar apa yang dimaksud perjuangan seorang ibu. Saya belum sadar. Ibu saya tidak pernah manggil saya atau membangunkan saya di kamar, Cong belikan ibu es batu. Es batunya habis. Yang disuruh oleh ibu saya adalah teman-teman saya yang kebetulan ngaji di rumah saya. Sekarang ketika ibu saya sudah tiada, saya baru menyadari itu. Ketika sudah bulan puasa, saya pulang ke rumah, saya lihat tempat yang biasanya beliau duduk jualan es batu itu. Nangis saya, Bu. Ibu, andaikan waktu itu yang meninggal itu tangga bukan sampai, saya bilang gitu. Andaikan tetangga ibu masih ada di situ. Ibu, saya sekarang mau panggil saya, Bu, untuk beli es batu, tapi sudah nggak bisa. Ibu panggil saya untuk beli plastik, tapi sudah nggak bisa. Maka kadang-kadang hidayah tidak datang dari ilmu, justru datang ketika Allah memberikan teguran dan pengalaman kepada kita. Kok jadi kesana, Ustaz? Ya, tiba-tiba saya ingat ibu saya. Lanjut, itu yang kedua. Biasakan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, paksa. Kata orang Madura, awaluhu bil paksa wa akhiruhu bil. Kata orang Maduranya di sini. Awaluhu bil paksa, akhiruhu bil qobasa. Awal-awal dipaksa, Bu, nanti terbiasa. Awaluhu nyentem, akhiruhu misem. Ada yang paham maksudnya? Nyentem itu mukul maksudnya. Awal-awal dipaksa marah, tapi nanti kalau sudah terbiasa, enak hati kita. Yang ketiga apa, Ustaz? Bimusyahadati arbabil fi'alil jamilah. Anak-anak kita ini harus terbiasa melihat contoh. Kalau kita mau ngomong, mau idhah hasanah, Bapak Ibu sudah banyak surplus mau idhah hasanah. Tapi yang minus apa? Yang kurang apa? Uswatun hasanah. Ada yang namanya ibu uswatun hasanah di sini? Ada. Kok ini? Allah, Bus. Itu ternyata penting sekali menurut teori pendidikan karakternya Imam Al-Ghazali. Anak kalau hanya disuruh setiap hari, mohon maaf, lama-lama hilang, malah bilang nanti saya punya bapak kok nyuruh terus ya, tapi gak pernah melakukan. Bahkan kiai saya, Kiai Zaid Ibrahimi, ketika rapat bulanan, mereka mengatakan kepada ustadz-ustadz semua, jangan hanya menyuruh santri untuk nyapu. Santri-santri sekarang kritis semua, entah ini singgungan atau apa. Kritis semua kalau mereka hanya mendengarkan perintah kamu, tidak pernah melihat apa yang kamu lakukan, mereka akan berkata, ustadz ini kok nyuruh terus, tidak pernah memberikan contoh. Maka Pak Haji sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana toleransi, bagaimana keberagaman. Ayo kita tiru. Kalau anak-anak kita tidak mau bermain YouTube terus, maka kita harus memberikan contoh. Jangan sampai kita tegur anak-anak kita, Cong, sudah 2 jam 3 jam kamu nonton YouTube, ibunya malah di depan live TikTok. Kayak Ibu Sri Mulyani, bukan yang menteri itu, bukan. Nanti coba nggih ibu-ibu scroll Ibu Sri spasi Mulyani. Di situ akan muncul seorang ibu-ibu parubaya, usianya mungkin 50 tahun ke atas, penonton TikToknya 30 juta, 40 juta, 40 ribu, 30 ribu. Apa yang beliau lakukan? Dansa, tabola balik, tabola. Tapi penontonnya ribuan, Bapak Ibu sekalian. Ini kita mau nyuruh anak kita untuk tidak bermain YouTube, tidak bermain Facebook dan lain sebagainya, tapi kita memberikan contoh justru terbalik. Maka kata Imam Al-Ghazali yang ketiga itu penting dilakukan. Apa yang pertama? Kok sudah lupa? Wahabi, pemberian langsung. Allah lahirkan kita dan anak-anak kita sudah membawa karakter yang baik. Apa yang kedua, Ibu Bapak? Bi'tiyadi af'adil jamilah. Jangan-jangan terpesona dengan saya semuanya. Membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, perlihatkan perbuatan-perbuatan yang baik kepada anak-anak saya. Tahadus bin ni'mah lagi, orang tua saya tidak pernah menyuruh saya sejak saya mondok, tidak pernah.
sholat cong, sholat berjemaah cong, nggak pernah. Tapi ketika sholawat berbunyi tanda sholat 5 waktu akan dimulai, beliau ada dimanapun. Sekarang kan beliau punya istri lagi, rumahnya agak jauh, rumah saya nggak ada orangnya, hanya ada musolahnya. Dimanapun bapak saya berada, ketika adzan sudah tiba, mau hujan, mau petir, guntur rajo, jangan ring mature, beliau tetap pulang ke musola. Ketika saya tanya, Pak, usiamu sudah tidak lagi muda, jawaban bapak saya, itu adalah sedekah jariyah ibumu. Siapa lagi yang akan menempati itu dan mengalirkan pahala ke ibumu kalau bukan kita? Saya tertampar saat ini, masih ada di Jawa, Bu, gak pulang. Tapi beliau walaupun tidak pernah memerintah saya, apa yang menjadi contoh teladan dari beliau tidak pernah saya lupakan sampai saat ini. Jadi saya malu, tidak usah minta nasihat ke beliau. Apa yang beliau lakukan itu sudah menjadi contoh dan perintah buat saya. Tadi saya kok kayak Ustaz ya? Saya kayak mengalami deja vu. Tiba-tiba ketika melihat Ustaz Asmuri dari sana, kayaknya saya pernah mengalami ini dalam mimpi. Ini sungguhan, bilahi. Berarti sudah sejak lama Allah memberikan. Gawat sampean Ustaz, jangan-jangan wali sampean. Saya kayak mengalami, saya kayak berada di tempat yang pernah saya lihat dalam mimpi saya ketika Ustaz Asmuri baru dari depan ini. Ya Allah, jangan-jangan saya wali. Lanjut Bapak Ibu sekalian, cukup apa lanjut? Terakhir ya. Terus bagaimana Ustaz ketika sudah berhasil menanamkan 3 itu? Singkat saja. Yang pertama, kata Syekh Ramadan Al-Buti, ada 3 lagi. Yang pertama, carilah teman-teman yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Kayak bapak-bapak ibu ini ya. Mohon maaf, tapi kalau teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, orang yang kalau setiap ketemu itu selalu menanyakan satu pertanyaan, meminta satu permintaan, dan menyampaikan satu pernyataan, oh kok pusing Ustaz? Bahaya itu. Gimana satu pertanyaan itu maksudnya Ustaz? Tetangga kita kalau ketemu kita tiba-tiba tanya begini. Kalau orang Madura biasanya pertanyaannya, "Beentau, kamu tahu nggak?" Nah ini biasanya tanda-tandanya sudah mau ngomongin tetangga ini, Bu. Biasanya, "Kamu tahu nggak, Bu?" "Enggak, kemarin loh itu di belakang rumah baru beli kulkas 4 pintu." Padahal maksudnya mungkin salah dengar. Emang ada kulkas 4 pintu Ustaz? Gak tahu Ustaz. Kulkasnya Ustaz ada berapa pintu? Wadahnya 2. Satu pertanyaan, satu permintaan. Pembicaraan ini ada di sini, hilang di sini ya Bu. Kata orang Madura, bededinak tadadinak ya. Itu biasanya sudah mengarah ke gosip. Tapi kalau teman-teman kita setiap minggu pengajian semua begini nih, selalu mengajak kepada kebaikan, maka karakter yang lama kita tanamkan dan kita usahakan tidak akan pernah hilang dalam diri kita, karena selalu ada yang mengontrol. Anil mar'i la tas'al wa basir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Kalau ingin tahu tentang seseorang, jangan tanya ke dia, tanyakan ke temannya, lihat temannya, lihat Facebooknya. Kalau di Facebooknya hadra terus kegiatannya, kalau beliau ngelamar anak ibu, terima. Insya Allah positif kegiatannya. Tapi kalau di Facebooknya dilihat setiap hari naik sepeda motor, trek-trekan, sudah bisa dipastikan apa kegiatannya itu setiap hari. Maka tanya temannya, kalau temannya baik, insya Allah itu pasti baik. Kalau temannya mengajak kita kepada menjaga karakter yang baik, maka insya Allah kita juga akan ikut baik. Yang kedua apa Ustaz? Selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang yang kita cintai. Dalam konteks Rasulullah ya. Kalau kita lagi kesepian, diam-diam kita berpikir tentang Rasulullah, ingat bagaimana jasa-jasa beliau. Kita sedang memikirkan ibu kita, mungkin kita kecewa, ingat bagaimana jasa-jasa baik dari ibu-ibu kita. Kalau kita sedang lupa dengan apa karakter yang kita tanamkan ke anak-anak kita, karakter yang sudah kita usahakan dalam kegiatan sehari-hari, ingat positifnya apa. Misalnya masa kita mau hidup di dunia tidak membawa bekal ke akhirat, berangkat ngaji sama Ustadz Afif kan gitu. Akhirnya jadi bertambah lagi ilmunya, tebal lagi karakter baiknya.
Yang terakhir apa Ustadz? Yang terakhir adalah jangan pernah kecewakan orang yang kita cintai. Sama kayak kita manusia ya ibu-ibu ya. Sebesar apapun kepercayaan kita kepada orang, kalau kita sudah pernah dikecewakan, hati kita ibarat kaca. Walaupun bisa disambung, dilem, tapi sudah tidak akan pernah indah sebagaimana sedia kala. Begitupun kepada Nabi, jangan pernah kecewakan Nabi. Kepada tetangga, jangan pernah kecewakan tetangga. Begitupun ketika kita menanamkan karakter, sekali karakter yang bagus dan sudah kita tanamkan, kita rusak dengan karakter buruk yang lain, maka setan akan mengamini dan bertepuk tangan. Oh, berarti saya sudah berhasil menggoda. Maka ibu bapak sekalian, mudah-mudahan dengan barokahnya maulid Nabi pada malam hari ini, iman kita bertambah tebal. Amin Allahumma. Barokah kita dapatkan. Amin Allahumma. Kelak ketika yaumil akhir di hari kiamat, ketika semua orang yaquluna nafsi nafsi. Pohon duitnya kok sudah mulai diambil ini. Pada nasi anu nih, pada nasi kelan langsung diambil sama anak-anak itu, dibawa begini. Saya akhirnya dapat 2.000 perak Pak. Yang 50 sama yang 100.000 dibawa sama anak-anak kecil, semua saya dapat 20. Semoga kita nanti diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau masih banyak yang kurang, bolehlah saya diundang lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.